Bab 64, membeli tanah makam. Bagus sekali rumahnya Ibu Maria. Kamarnya saja kayak hotel bintang 5. Gak nyangka. Dulu hidup susah dan menderita. Sekarang hidup mulia kaya raya. Gumam Farida sambil mandi air hangat. Selesai mandi dan ganti baju, Hamim melaksanakan salat zuhur berjamaah di kamar. Setelah itu, Hamim pamit pada ibunya. Bu, Hamim mau keluar dulu sama Farida. Ujar Hamim pada sang ibu yang ada di dapur. Gak makan dulu? Tanya sang ibu. Gak bu, nanti saja makannya. Ujar Hamim kemudian saling cium tangan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jawab sang ibu. Setelah menyalakan motor Vario di teras depan rumah, Hamim melajukan motor pelan-pelan. Kemana mas? Kok lewat jalan kampung terus? Tanya Farida yang dibonceng sambil melingkarkan kedua tangan di pinggang Hamim. Mau ke Desa Patih, Kecamatan Krian. Lewat jalan perkampungan saja. Enak gak macet? Kalau lewat jalan raya, jam segini, macet sekali. Banyak mobil truk juga kontainer. Sayangkan, kalau wajah cantikmu kena debu. Kata Hamim sambil tersenyum. Cantik juga bukan pacarmu. Sahut Farida. Setelah melakukan perjalanan kurang lebih 1 jam, Hamim sampai di Desa Patih. Setelah bertanya pada seseorang, Hamim menemukan rumah kepala Desa Patih. Assalamualaikum. Seru Hamim dari luar pintu. Waalaikumsalam. Jawab Pak Lurah yang baru datang dari kantor kelurahan. Ada perlu apa mas? Mau ketemu Pak Lurah. Jawab Hamim. Saya sendiri orangnya. Silahkan masuk. Ujar Pak Lurah. Terima kasih Pak. Jawab Hamim lalu masuk bersama Farida. Kemudian duduk di sofa. Kalian ini bukan warga Desa Patih ya? Kok saya belum pernah melihat kalian? Tanya Pak Lurah. Iya Pak, saya bukan warga sini. Saya dari Desa Konoha Kecamatan Waru. Jawab Hamim. Iya. Ada perlu apa mas? Sama saya. Tanya Pak Lurah penasaran. Saya ingin membeli tanah milik Pak Lurah yang ada di pinggir jalan. Tadi, saya sempat melihat sebentar lokasi tanahnya. Kata Hamim. Oh, iya. Tanah itu, saya jual sudah hampir 3 tahun mas. Gak ada yang mau beli. Hingga saya sampai lupa masalah tanah saya yang saya jual. Tanah itu, lebarnya 500 meter mas. Panjangnya 500 meter. Jadi, 1/2 hektar. Saya jual murah mas, biar cepat laku. Tapi, sebelum mas beli, perlu saya kasih tahu. Tanah itu sangat angker sekali mas. Dan tidak terawat. Di pinggir tanah itu, ada makam kuno. Warga Desa Patih, tidak ada yang tahu siapa orang yang dimakamkan itu. Warga desa, tidak ada yang berani masuk ke dalam pekarangan tanah saya. Kata Pak Lurah. Lalu, Pak Lurah dapat tanah itu. Dari mana? Tanya Hamim. Dulu, ada orang punya hutang sama saya mas. Ya orang desa sini juga sih. Tapi, sekarang orangnya sudah meninggal dunia. Karena tidak bisa membayar hutang. Akhirnya tanah itu dijual ke saya. Dan uang hasil penjualan tanah itu, buat bayar hutang separuh ke saya. Jawab Pak Lurah. Sekarang, dijual berapa Pak Lurah? Tanya Hamim. Saya jual 5 M mas. Jawab Pak Lurah. Baiklah Pak, akan saya beli sekarang juga. Dan saya bayar via transfer. Kata Hamim yang menganggap harga tanah yang murah. Beneran mas? Sekarang langsung transaksi. Seru Pak Lurah. Iya Pak, beneran. Jawab Hamim. Sebentar ya mas, akan saya ambilkan lembaran surat jual beli. Dan saya panggilkan beberapa saksi. Mas tunggu sebentar. Silahkan diminum air mineralnya. Kata Pak Lurah lalu pergi ke kantor desa untuk mengambil lembaran surat jual beli dan materai. Setelah hampir 1 jam, proses jual beli tanah sudah ditandatangani. Dan dibayar oleh Hamim via transfer banking. Mas Hamim, ini sertifikat tanahnya. Kalau boleh tahu, tanah itu sama Mas Hamim mau untuk usaha apa? Tanya Pak Lurah. Sebenarnya, makam yang ada di lokasi tanah Pak Lurah, itu ada makam seorang wali, Pak. Makanya saya beli berapapun harganya.
Jawab Hamim. Yang benar, Mas. Sahut Pak Lurah. Benar, Pak Lurah. Saya mendapatkan petunjuk dari makam Kiai Bahrudin. Saya mau minta izin ke Pak Lurah. Tanah itu akan saya bangun makam biar bagus. Akan saya dirikan musola dan pendopo. Ujar Hamim. Silahkan, Mas. Silahkan. Tanah itu sudah menjadi milik Mas Hamim. Mas Hamim berhak apa saja atas tanah itu? Jawab Pak Lurah. Baiklah, Pak Lurah. Saya permisi dulu. Mau melihat-lihat kondisi tanah. Pamit Hamim kemudian beranjak. Oke, Mas Hamim. Kalau ada masalah apa-apa waktu membangun makam, Mas Hamim telepon saja saya. Saya kepala desa sini. Kata Pak Lurah. Iya, Pak Lurah. Assalamualaikum. Pamit Hamim. Waalaikumsalam. Jawab Pak Lurah yang sangat senang sekali. Alhamdulillah, dulu beli tanah hanya 950 juta. Sekarang laku 5M. Untung 4M 50 juta. Gumam Pak Lurah lalu masuk ke dalam rumah. Faridah, kita makan siang dulu ya. Ajak Hamim sambil menyetir motor Vario. Iya, Mas, sudah lapar. Tadi aku lihat, ada restoran masakan Padang. Di dekat lampu merah. Kata Farida. Ya sudah, kita makan nasi Padang saja. Kata Hamim kemudian melajukan motornya agak kencang. Setelah memarkir motor di depan restoran masakan Padang, Hamim dan Farida masuk lalu memesan makanan. Setelah makan tersajikan, Hamim dan Farida menikmati makan siang bersama. Farida, tadi pagi, aku belum sempat tanya. Mengapa kamu kok balik ke rumah ibuku dan tidur di rumah ibuku? Tanya Hamim. Diusir sama ayahku. Belum juga masuk rumah, masih di teras. Sudah diomelin dan diusir. Ya, aku pergi. Jawab Farida. Kenapa kamu kok diusir? Tanya Hamim lagi. Waktu kamu mengantarku dan berhenti di samping rumah. Papa berada di teras minum kopi. Dan melihatmu. Makanya papa langsung ngomel marah-marah gak jelas. Jawab Farida. Ya sudah, kamu kembali ke kota Malang saja. Selesaikan sekolah kedokteran. Nanti, setelah lulus, kamu kuliah di kota Surabaya saja. Nanti aku belikan rumah untukmu. Atau, besok aku belikan rumah. Biar kamu gak kepikiran. Ujar Hamim. Iya, Mas. Terima kasih atas perhatian dan kebaikannya. Ujar Farida. Ayahmu emosi. Mungkin karena ada masalah keuangan. Dan ayahmu ingin kamu mempunyai suami yang kaya raya. Yang bisa membahagiakan juga menyenangkan hidupmu. Mungkin, kalau kamu hidup karena aku dari keluarga miskin. Kata Hamim. Iya, Mas. Tapi, aku gak suka kalau ayahku itu memandang rendah orang lain. Meremehkan orang lain. Sahut Farida. Namanya juga orang tua lagi hilaf. Saranku, carilah kekasih seperti kriteria yang diharapkan oleh papamu. Ujar Hamim. Aku tidak ingin mencari kekasih lagi, Mas. Karena, sejak sekolah SMP, aku hanya mencintaimu seorang. Aku sudah mencari kekasih selama ini, tapi tidak ada yang cocok denganku. Ternyata, tidak ada yang bisa menggantikan posisimu di hatiku. Ujar Farida, lalu menyudahi makan siangnya. Aku sudah punya kekasih. Kalau begitu, kita berteman baik saja. Teman tapi mesra. Siapa tahu, kelak kita bisa bersama selamanya. Karena, jodoh itu rahasia Allah. Tidak ada yang tahu. Kata Hamim kemudian menyudahi makannya. Ayo kita lihat tanah yang baru aku beli. Kamu bayar dulu makannya. Ini uangnya. Kata Hamim sambil menyodorkan selembar uang, lalu beranjak menuju parkiran. Setelah menyalakan mesin motor, Hamim dan Farida pergi meninggalkan restoran. Tak selang lama, Hamim memarkir motornya di tepi jalan, depan tanah yang baru dibelinya. Farida, kamu tunggu sebentar ya. Aku tak lihat-lihat kondisi tanah. Ujar Hamim. Hati-hati, Mas. Awas ada ularnya. Rimbun gitu tanahnya. Besok saja kenapa sih? Sekalian bawa orang untuk menebang pohon-pohon besar. Kata Farida. Baiklah, kalau begitu, besok pagi saja. Ayo, kita pulang. Ajak Hamim kemudian menyalakan mesin motor. Iya, Mas. Besok pagi, kamu ajak orang untuk membersihkan rumput rimbunan dan menebang pohon.
Kata Farida lalu naik boncengan motor. Kemudian melingkarkan tangan di pinggang Hamim. Motor melaju pelan-pelan melewati jalan perkampungan. Selang 1 jam kurang, sampailah di desa Konoha. Kemudian Hamim memarkirkan motor varionya di teras rumah. Hamim, panggil Tante Erni, adiknya Ibu Maria. Iya Tante, jawab Hamim lalu beranjak ke teras ibunya. Kemudian saling cium tangan. Kemana ibu bapakmu? Kok sepi? Hanya ada Idris lagi tidur. Tanya Tante Erni. Paling ke pasar Tante. Ada apa Tante? Jawab Hamim lalu bertanya. Anita sepupumu, belum bayar sekolah. Nunggak 1 juta. Tante kesini, mau pinjam uang sama ibumu. Tante, jualan di pasar sepi dalam 1 bulan ini. Kata Tante Erni. Iya Tante. Siap. Apa Tante tidak butuh uang untuk melebarkan bisnis Tante di pasar? Ujar Hamim. Tante Erni dan Tante Lina jualan sembako saja di pasar. Nanti pasti lama banyak pembeli. Daripada jualan kue. Kata Hamim lalu menyulut rokok. Uang dari mana loh? Mim, untuk beli kios. Kios bekas harganya 100 juta sampai 200 juta. Belum modalnya. Uang dari mana Tante Erni dan Tante Lina? Sahut Tante Erni. Masalah modal, Tante nggak usah bingung. Hamim kasih uang 1 M untuk Tante Erni, 1 M untuk Tante Lina. Untuk beli kios dan modal usaha. Kata Hamim. Beneran kamu? Sahut Tante Erni, terkejut. Beneran, jawab Hamim. Tapi, gak enak sama bapak ibumu. Pinjam 1 juta saja buat bayar sekolah sepupumu. Kata Tante Erni. Gak apa-apa Tante. Hamim gak bakal bilang bapak sama ibu. Ini juga uang saya sendiri. Tante Erni dan Tante Lina juga sering bantu kesulitan ibu, waktu susah dulu. Hamim juga sering Tante kasih uang saku waktu sekolah SD dulu. Mana nomor rekeningnya Tante? Kata Hamim. Baiklah, kalau itu maumu. Ini nomor rekeningnya Tante. Bank Asia. Ujar Tante Erni sambil menyodorkan HP. Tak lama kemudian. Sudah Tante. Aku mau transfer 2 M 500 juta. Yang 1 M, Tante kasihkan ke Tante Lina. Untuk beli kios dan modal usaha. Yang 500 juta. Kasihkan ke kakek dan nenek. Untuk kebutuhan makan setiap hari. Barangkali kakek mau dugem ke diskotik. Kata Hamim. Alhamdulillah. Terima kasih Mim. Kamu punya uang banyak dari mana? Ujar Tante Erni. Dikasih tamu-tamuku Tante. Kan aku ini dukun. Jawab Hamim. Iseng. Ya sudah, Tante mau pulang dulu. Tante ucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum. Seru Tante Erni. Waalaikumsalam. Jawab Hamim kemudian masuk ke dalam rumah ibunya bersama Farida. Tak selang lama. Assalamualaikum. Seru Ibu Maria sepulang dari pasar bersama Pak Slamet suaminya. Waalaikumsalam. Jawab Hamim yang lagi duduk di kursi meja makan dapur. Dari mana Pak? Sama Ibu. Tanya Hamim. Dari mengantar ibumu ke pasar Kremping. Jawab sang bapak lalu duduk. Kemudian menyulut rokok. Oh iya. Waktu bapak mengurus kamu di rumah sakit kemarin malam. Mamanya Bella bilang ke bapak. Supaya menyampaikan pesan ke kamu. Kata Pak Slamet kemudian menyeruput kopi dingin. Bilang apa Pak? Sahut Hamim penasaran. Mamanya Bella bilang, kamu tidak boleh mendekati Bella lagi. Gak boleh berhubungan lagi sama Bella. Kalau mendekati dan masih berhubungan lagi, keluarga Bella akan melaporkanmu ke polisi dan akan menempuh jalur hukum. Saran Bapak, kamu jangan berhubungan dengan Bella lagi. Bapak sakit hati sekali. Kita dibilang orang tidak berpendidikan. Dan dihina, dikatain orang kampung yang miskin. Padahal, Bapak lo lulusan SMP, dan Bapak juga gak miskin. Buktinya, Bapak punya mobil BMW dan Pajero. Ujar Pak Slamet. Iya Pak. Jawab Hamim, lalu sang Bapak beranjak pergi ke kebun belakang rumah. Bab 6